Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam rangka menunaikan aktivitas rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semoga Allah Subhanahu wa taala ridho atas pertemuan kita pagi ini. Ya, dan pagi ini kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya, dan bertawasul dengan amal baik, ya, dengan amal soleh di mana kita bisa berkumpul untuk mengkaji syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertawasul dengan amal itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikan keluarga kita semuanya qurrata a'yun, ya, dan dijadikan pemimpin lil muttaqina imamah, jadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan jangan lupa, ya, maka hari ini sesuai dengan ru'yatul hilal dan keputusan dari pemerintah bahwa tanggal 1 Zulhijjah berarti sudah jatuh, ya, sudah diputuskan, dan pergantian tanggal hijriah itu adalah maghrib, ya. Maka nanti malam ini merupakan kita sudah ada di bulan Zulhijjah, ya, bulan yang terbaik. Maka saya mengingatkan untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, dan untuk kita semua masyarakat muslim bahwa ini merupakan 10 hari terbaik, a'dhami ayamid dunya, ya, 10 hari terbaik yang kita miliki, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, maka isi 10 hari terbaik di awal bulan Zulhijjah ini dengan seluruh kebaikan, ya, kebaikan apapun, ya, yang kita bisa lakukan, maka diisi semuanya itu dengan kebaikan. Bahkan orang yang sakit dengan kesabarannya itu, maka Allah lipat gandakan pahalanya di bulan yang mulia ini, ya. Jadi apapun amal kebaikan yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan di bulan yang mulia ini. Dan makanya para ulama itu mengatakan bahwa mana yang lebih baik, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka para ulama menyampaikan kalau siang hari itu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih baik daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sedangkan malamnya itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih baik daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, jadi kalau malam itu lebih baik di bulan Zulhijjah, di bulan Ramadan, ya, kalau siangnya lebih baiknya di bulan Zulhijjah. Ini ala kulli hal ini merupakan hari-hari baik yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, untuk kemudian menambah percepatan amalnya itu, ya, untuk kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa usia kita, usia umat Nabi Muhammad SAW itu tidak lebih panjang daripada umat-umat terdahulu. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala di berbagai kesempatan memberikan percepatan amal untuk kemudian memberikan amal itu jauh lebih panjang daripada usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dirinya. Ya, dulu zaman nabi-nabi terdahulu usianya itu sampai 1000 ratusan tahun, ya, mereka hidup. Ya, Nabi Nuh saja itu usia dakwahnya doang, itu usia dakwahnya aja alfasanatin illa khamsina amah, 950 tahun, 1000 tahun kurang 50. Itu usia dakwahnya Nabi Nuh, ya. Tapi yang beriman
wa ma amana ma'ahum illa qalil. Yang beriman kepada Nabi Nuh itu cuma sedikit, dakwah 950 tahun coba. Ya, maka usia-usia dari segi kuantitas, maka umat terdahulu jauh lebih banyak daripada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW dan umatnya diberikan percepatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pundi-pundi amalnya itu dengan amal baik. Salah satunya di bulan Dzulhijjah ini. Maka saya mengingatkan kembali untuk saya sendiri dan untuk kita semuanya untuk memperbanyak amal kebaikan ya, yang bisa kita lakukan di awal bulan ini untuk kemudian kita bisa mengharapkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin kan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan kita dalam fikih jihad. Ya, dan ini kita sudah sampai masuk sebenarnya ke dalam syarat-syarat. Ya, karena yang dimasukkan dalam syarat dari mazhab Syafi'i tentang idznul walidain, tentang izin dari kedua orang tua. Ya, maka ketika berjihad, ya, Imam Syafi'i itu menjadikan izin kepada kedua orang tua itu sebagai salah satu syarat untuk pergi berjihad. Ya. Maka ketika ada seorang sahabat, ya ini diceritakan dari Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As. Ketika seorang sahabat, ya ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada seorang itu yang minta izin kepada Nabi SAW itu untuk pergi berjihad. Ya, faqala, maka Nabi SAW itu bersabda, ahayyun waliduk, apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Maka Nabi SAW itu menyampaikan fafihi ma jihad, maka di berbakti kepada keduanya itu termasuk dari jihad. Dan di riwayat Muslim Nabi SAW itu juga menyampaikan aqbal rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan ubayyi'uka 'alal hijrati wal jihad abtagil ajr minallah. Ya, aku berbaiat kepadamu untuk mengikutimu dalam hal apapun termasuk hijrah dan jihad, abtagil ajra minallah, dan aku mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW itu menyampaikan, fahal min walidayka ahadun hayyun, apakah ada dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Dan laki-laki ini mengatakan qala na'am, bal kilahuma, ya bahkan keduanya masih hidup. Maka Nabi SAW itu menyampaikan, fatabtagil ajra minallah, dan kamu juga ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Maka Nabi SAW menyampaikan, farji' ila walidaik fa ahsin suhbatahuma. Ya. Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah, fa ahsin suhbatahuma, dan berbuat baiklah kepada keduanya. Ya, ini sudah pernah kita bahas dulu waktu di Ramadan tentang bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayat tentang berbakti kepada orang tua, kita selalu dianjurkan itu untuk berbuat ihsan, Mbak. Dan ihsan itu selalu derajat lebih tinggi daripada berbuat baik. Ya, ini derajat tertinggi dari berbuat baik yang dinamakan ihsan. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, dan janganlah kalian itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian itu kepada kedua orang tua itu berbuat ihsan, ya, berbuat baik. Ya, nanti di dalam surat Al-Ahqaf juga sama. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya gimana di ayat surat Al-Ahqaf itu Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan tentang berbuat ihsan, ya, kepada seseorang yang dia itu dianjurkan untuk ya, melakukan itu kepada kedua orang tuanya. Dan di dalam hadis ini Nabi SAW itu menganjurkan kepada seorang itu tadi untuk berbuat fa'ahsin, untuk berbuat baik, untuk berbuat ihsan suhbatahumah, dengan menemani keduanya. Dan ini merupakan
luar biasa. Bagaimana hadis Nabi SAW itu saking menguatkan ya anjuran dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan atau yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Isra tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana. Itu berbuat baik kepada kedua orang tua, imma yablughanna ahaduhuma aw kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Ya, imma yablughanna indaka. Ya, di dalam kalimat satu kata itu menyebutkan ya, menafsirkan tentang kata para ulama tafsir itu bahwa orang tua ketika nanti sudah dalam kondisi yang memang sudah sepuh gitu ya, sudah tua, sunnatullahnya itu memang ingin kembali ditemani dengan anak-anaknya ya, ditemani dengan orang-orang terdekatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan imma yablughanna indaka. Ya, kalimat indaka itu yang menjelaskan kepada kita bahwa orang tua itu tetap berada di dalam pemeliharaan kita. Dia enggak ditinggalkan, Pak. Dan sudah menjadi sunnatullahnya bahwa mereka itu ingin selalu ditemani ya, ditemani dengan anak-anaknya. Kebayangkan apa yang ditanam oleh orang tua ketika anak-anak masih kecil, maka itu nanti yang akan dituai olehnya di masa tuanya. Kalau orang tua waktu anak-anak masih kecil sukanya kerja, ninggalin anak-anak sama babysitternya, orang tuanya sibuk aja kerja, bahkan keluar negeri ya, proyek kemana-mana tanpa kemudian memperdulikan anak-anaknya. Itu juga nanti yang akan dia dapatkan ketika dia sudah tua dan anak-anaknya sudah besar ya, dimana dia itu ya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada anak-anaknya. Kalau waktu dia masih sehat, masih bugar, anak-anaknya masih kecil, ditinggalkan, sering ditinggalin, dititipi ya, maka begitu dia besar juga sama. Begitu dia nanti sudah tua dan anak sudah besar, dia juga sama ya, mendapatkan apa yang dia tanam dulu ketika anak-anaknya itu masih kecil ya, atau yang dia lakukan kepada kedua orang tuanya. Maka di sini Nabi SAW itu menganjurkan fa'ahsin suhbatahuma ya, berbuat baiklah dengan selalu menemani mereka setiap saat. Ini salah satu dari syarat ya untuk ikut berjihad, yaitu dengan izin kedua orang tua. Kemudian selanjutnya iznud da'in ya, izin dari orang yang kita itu punya hutang kepadanya. Wa kadzalika la yatatawwa'u bihi madinun la wafa'un lahu illa ma'a idnin. Ya. Maka seseorang yang berhutang kemudian dia itu tidak dapat mengembalikan hutangnya, maka hendaknya dia itu tidak menawarkan diri untuk pergi berjihad ya, tidak menawarkan diri untuk pergi berjihad ya, untuk kemudian jihad yang sunnah, kecuali dengan izin orang yang punya hutang. Jadi kalau kita punya hutang kepada seorang, itu kemudian tidak boleh langsung asal pergi berjihad dan meninggalkan kewajiban kita sebagai orang yang punya hutang untuk membayar hutang. Au rohnin muhriz, atau memberikan gadai atau jaminan. Ya, jadi kalau kita pergi berjihad kan nggak ada yang menjamin kita itu bisa tetap hidup sampai setelah perang itu. Ya, jadi maka dianjurkan itu untuk memberikan rohnin, ya, jaminan, ya, atau gadai. Au kafilun mali, ya, yang atau kafil, orang yang bersedia untuk membayar hutangnya. Jadi dia menyerahkan amanah kepada seorang, nanti kalau ana mati atau ana syahid di medan jihad, antum yang membayar hutang ana. Ya, enak banget ya, pergi berjihad kemudian hutangnya diserahin kepada orang lain gitu ya. Jadi artinya bahwa dia nggak bisa asal begitu saja pergi berjihad kecuali tanpa ada izin dari orang yang berhutang. Kita udah hutang banyak, kemudian atas nama jihad
Fisabilillah, Allahu Akbar, pergi berjihad. Lah hutangnya siapa yang bayar nih hutangnya? Maka salah satu dari hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari hadis Abu Qatadah, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Aro'aita in kutiltu fi sabilillah takfuru anni khotoyaya. Ya Rasulullah, benarkah kalau aku pergi berjihad, ya, dan aku terbunuh fi sabilillah, dan aku itu terbunuh di medan jihad tersebut, tukaffir anni khotoyaya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menggugurkan seluruh dosa-dosaku. Maka Nabi SAW itu menyampaikan, na'am wa anta sabirun muhtasib. Benar kalau antum pergi berjihad dengan modal kesabaran, ya, mukbilun ghairu mudbir, ya, dan kau juga menghadapi musuh di depan itu dengan gagah berani, ya, artinya tidak lari kalau kemudian menghadapi musuh. Emang ini enggak sembarangan, Pak, ya, orang kemudian kita dari sini semangat untuk pergi berjihad, pas ketemu musuh tuh kadang yang semangatnya itu enggak kuat bisa balik lagi tuh, Pak. Ketemu musuh bawa senjata yang lebih canggih gitu, ya, ada gentar duluan itu. Maka kalau pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa berjihad itu bukan cuma modal berani, Pak, dia modal iman, ya. Ini salah satu ibadah amalan yang didasarinya itu atas dasar iman dan tauhid yang kuat. Kalau iman dan tauhidnya ini setengah-setengah, ya, apalagi nggak kuat, ya, itu pas datang ke medan jihad nggak didasari dengan iman yang kuat, itu bisa gentar malah minta pulang gitu, ya. Jihadnya di tempat orang lagi, ya. Ini kalau tidak kuat imannya, tidak kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu ibadah yang membuktikan apakah kita itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak. Karena pertaruhannya itu adalah nyawa, ya. Kita kalau pertaruhannya yang lain mungkin masih bisa toleran lah, tapi kalau nyawa tuh susah. Kalau hilang mau beli di mana nyawanya? Ya, maka jihad ini merupakan sebagai bukti apakah keimanan kita itu benar-benar tinggi, itu benar-benar kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, benar, Allah Subhanahu wa taala itu akan menggugurkan seluruh dosa kalian, ya, menggugurkan dosamu kalau kamu itu berjihad dengan modal kesabaran, ya, mukbilun ghairu mudbir, ya, dan menghadapi musuh dengan gagah berani, dengan kuat dan tidak lari dari mereka, ya. Maka semua itu akan membuahkan, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, illat dain, kecuali hutang. Fa inna Jibril qala lidzalik, karena sungguhnya Jibril itu mengatakan itu kepadaku. Kita tahu, Pak, bahwa di antara nanti orang yang mati syahid itu kan orangnya itu arwahnya itu akan menyerupai burung hijau, ya, di surga itu, yang dia itu terbang suka hatinya. Nah, sebelum orang ini mati syahid, sebelum orang ini masuk ke dalam surga, ada nanti di pintu surga itu orang-orang yang arwahnya itu tertahan, belum bisa masuk. Siapa orang-orang yang ketika di dunia itu masih punya hutang, kemudian dia itu belum ditunaikan hutangnya itu. Ini hari ini hutang memang menjadi suatu permasalahan yang Masya Allah sangat luar biasa kompleks, ya. Bahkan saya juga nggak ngerti nih, saking edannya zaman ini, hutang itu jadi diorganisir, Pak. Makanya ada kartu kredit syariah. Aneh sekali. Saya pernah berdiskusi nih sama salah satu ustadz ini, ya. Saya bilang, dulu di zaman Nabi SAW memang hutang itu dibolehkan. Utang itu dibolehkan, tapi dalam batas yang sampai maksimal sekali. Antum udah benar-benar mentok baru boleh. Loh, hari ini hutang itu diorganisir, Pak. Antum kalau pengen hutang dimudahkan, bayangkan, ya. Sejak kapan orang berhutang itu jadi disyariahkan, jadi digampangkan itu? Makanya hari ini disyariahkan itu gimana ya? Kartu kredit syariah itu saya bingung konsepnya itu. Hutang kemudian dibuat syariah gitu, ya. Wong zaman Nabi SAW itu dulu tuh, Nabi SAW itu menganjurkan untuk jangan bermudah-mudahan dalam berhutang. Ya, kalau memang nggak bisa hutang nggak usah. Ya. Hari ini malah dimudahkan. Orang apa-apa tinggal gesek, tinggal gesek, tinggal gesek, tinggal gesek.
Ya, ini zaman yang sudah sampai puncaknya, Pak. Dan sunatullahnya itu adalah siapapun yang zalim, ya, baik dia muslim, baik dia kafir, berada dalam kedzaliman, puncak kedzalimannya, itu dia pasti akan jatuh. Itu udah sunatullah, Pak. Kita sudah terlihat dari pemerintahan kota Baghdad. Di Baghdad itu pemimpinnya Al-Mu'tasim Billah. Ya. Di terakhir masa pemerintahan kota Baghdad itu di Irak itu sudah dalam puncak kedzaliman yang sangat luar biasa kepada masyarakatnya itu, jatuh dia ke tentara Mongol, tentara Hulagu. Ya, dan ini dibuktikan dengan adanya penyusup dari orang Syiah yang nama Muayyaduddin Ibnu Al-Qami. Ini salah satu seorang Syiah yang masuk diangkat menjadi pejabat negara oleh Khalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Bahkan dia yang dipercaya untuk melangsungkan proyek-proyek negara, ya, proyek-proyek khalifahan, termasuk yang dia itu ikut berdelegasi dengan orang-orang di Mongol. Baghdad itu kan di Irak, Pak, di timur. Ya, kemudian Mongol itu kan ada di Cina dia. Bayangkan orang-orang Hulagu, orang-orang Mongol itu kok bisa masuk tiba-tiba ke Baghdad? Nggak mungkin dia tiba-tiba langsung masuk. Dia pasti harus melewati negara-negara Muslim yang lain. Ya, maka sangat aneh kalau kemudian dia tiba-tiba ada di di depan gerbang Baghdad, kemudian menghancurkan orang-orang kaum muslimin yang berada di kota Baghdad. Ini tidak lain karena adanya campur baur orang Syiah yang bernama Ibnu Al-Qami. Ya, karena sudah saking zalim dan saking tingginya kezaliman yang dilakukan oleh pemerintahan Baghdad pada waktu itu. Jadi sunatullahnya seperti itu, ya, siapapun yang memang dia itu zalim, baik dia kafir atau muslim, pasti jatuh pemerintahannya. Sudah sunatullah. Nanti tinggal tunggu aja, Pak. Ya, kita tinggal melihat sejauh mana kedzaliman ini bertahan lama. Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, ketika yang hak itu sudah datang, wa zahaqal batil, pasti yang batil itu akan hilang. Nah, kita tahulah hari ini kenapa yang hak batilnya tidak hilang-hilang, karena yang hak ini belum datang. Ya, gimana yang batilnya mau hilang kok haknya belum ada? Maka sementara ini ditempati sama yang batil-batil dulu. Nanti kalau yang haknya ini sudah datang, ya, dalam 10 aspek, ya, ekonominya, pendidikannya, pemerintahannya, seluruhnya sudah datang, wa zahaqal batil, maka batilnya itu pasti akan hilang. Innal batila daiman, innal batila kana zahuqa, dan sungguhnya kebatilan itu tidak akan pernah bisa bergandengan dengan al-haq, dengan kebenaran. Baik. Kemudian al-isti'anatu bil fajrah wal kafarati 'alal ghuzwi. Kemudian hukum meminta pertolongan, ya, kepada orang kafir atau orang fasik di dalam peperangan. Yajuzul isti'anatu bil munafikin wal fisqah ala qitalil kafrah, di mana kaum muslimin itu diperbolehkan untuk meminta bantuan tenaga, ya, dari kaum munafik atau dari orang-orang fasik dalam memerangi orang-orang kafir. Waqad kana Abdullah bin Ubay wa ma ma'ahu minal munafiqina yakhrujuna lil qitali ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ini tokoh munafik di zaman Nabi SAW ketika di Madinah, itu juga dia ikut pergi berjihad juga, Pak. Nanti di perang Uhud itu juga sama. Mereka itu juga ikut pergi berjihad. Cuma nanti mereka itu akan dibalasnya sesuai dengan niat mereka. Ya, jadi orang-orang munafik juga ikut pergi berjihad bersama dengan kaum muslimin. Kemudian waqissatu Abu Mihjan, ya, As-Saqafi, alladzi kana yudminu syurbal khamr wa bala'uhu fi harbi Faris masyhurah. Dan kisah tentang Abu Mihjan As-Saqafi. Ini seorang sahabat, kisahnya ini masyhur di tengah kita, Pak. Tapi hadis yang menyampaikannya hadis-hadis dhaif. Ya.
Dan hadis dhaif itu dalam ilmu hadis ya, bukan berarti kita meninggalkan begitu saja. Dia ada boleh dilakukan, tapi ada beberapa syawahid, ya ada beberapa catatan ya dalam ilmu hadis. Tapi artinya kisah yang terkenal yang menyampaikan tentang Abu Mihjan ini sangat luar biasa. Nabi SAW dan para sahabat itu dulu zaman Nabi SAW itu orang itu kan sangat kecanduan itu terhadap minuman khamr, Pak. Ya hari ini kalau di Hawiling itu ya lagi ramai tentang minuman khamr ya, dikasih gratis untuk nama Muhammad sama Maria. Ini sebuah pelecehan memang ya. Maka seharusnya di masjid ini kita bikin ya, ada Pak Bambang nih. Seharusnya di masjid ini kita bikin nih, Pak. Yang namanya Muhammad, yang namanya Maryam nih kita kasih ya, umroh gratis gitu misalnya ya. Kita kasih apa gitu ya. Jangan mau kalah kita. Ya, nama Muhammad dan Maryam itu kan nama yang sakral di dua agama yang berbeda. Ya, kalau kemudian dipakai untuk atas dalih marketing ini sebenarnya kurang tepat ya. Kayak nggak ada nama lain aja, nama Muhammad sama Maryam. Baik. Jadi minuman khamr itu dulu di masyarakat Arab itu kita ini minuman khamrnya itu ya kadarnya itu yang ya 5%, 10% yang mabuknya. Dulu orang Arab itu, kalau saking cintanya mereka dengan khamr, mereka itu mandi dengan bergentong-gentong bir itu mereka. Ya. Biasa aja. Maka ketika turun ayat tentang larangan khamr, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, itu yang terakhirnya. Jadi Allah SWT itu menurunkan 3 ayat untuk larangan khamr, saking untuk menjaga ya. Jadi kalau ibaratnya mobil lagi ngebut ini, Pak, itu nggak langsung direm mendadak gitu. Apa yang terjadi kalau rem mendadak? Bisa jomplang ya, atau bisa jatuh dan sebagainya. Maka Allah SWT itu membuat pemanasan ya. Kemudian Allah SWT menyampaikan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u wa manafi'u linnas ya. Mereka itu bertanya tentang khamr dan judi ya, di mana Allah SWT memberikan pemanasan dulu untuk mereka tentang bahwa ini ada manfaatnya ya, tapi mudaratnya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian dikasih lagi ayatnya, baru kemudian ditutup ya, ayatnya itu dengan ya, tapi itu dalam waktunya sangat panjang, Pak, sangat lama. Maka kemudian diberikan pemanasan itu Allah SWT. Allah SWT nggak langsung membuat khamr haram. Wah, ini orang-orang bisa langsung antipati kepada Islam ya, tapi Allah SWT itu menurunkan itu dengan tadarruj, dengan urutan pelan-pelan gitu. Karena tahu ya bahwa masyarakat Arab itu merupakan orang yang sangat cinta sekali dengan khamr tadi. Ya, dia bisa menyimpan berkerat, bukan kerat lagi, Pak, gentong langsung dia minuman khamrnya itu. Ya. Maka ketika ayat terakhir itu turun dari larangan khamr, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Ya, sungguhnya ya, ya, khamr, judi dan sebagainya itu merupakan perbuatan-perbuatan setan. Fajtanibuhu, tinggalkanlah. Ya, setelah ayat ini turun, kemudian masyarakat Madinah itu membuang seluruh khamr mereka, sampai disebutkan bahwa jalanan di Madinah itu baunya itu bau khamr, saking banyaknya mereka itu membuang khamr yang mereka miliki ya, saking seperti itunya. Dan termasuk yang menyukai khamr itu adalah Abu Mihjan al-Thaqafi ini. Ini tingkat kecanduannya ini udah sampai kecanduan akut ya, udah benar-benar kecanduan. Puncaknya itu terjadi di perang Qadisiyah. Ya, perang Qadisiyah ini terjadi zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menjadi panglima pada waktu Khalid bin Walid. Ya, kemudian membuat sebuah rencana untuk menjatuhkan Persia. Yang termasuk yang ikut perang ini si Abu Mihjan al-Thaqafi ini. Tapi ternyata di medan peperangan dia ini dikalahkan dengan keinginannya itu untuk minum khamr, Pak. Jadi lagi asik berjihad, ya, dia malah minum khamr gitu, pengen minum khamr. Ya.
saking memang nggak bisa meninggalkan. Memang kadang ada seseorang itu, ya ini sekelas sahabat pun kadang, saya sampaikan Pak, ini hadisnya hadis doif, ya sekelas sahabat pun kadang memang ada yang susah meninggalkan, ya kebiasaan-kebiasaan yang dia dapati di jahiliyah dulu. Bahkan dulu ada seorang sahabat itu yang mencela Bilal, ya dengan sebutan-sebutan jahiliyah. Ini artinya memang ada beberapa sifat-sifat jahiliyah yang masih belum lepas ya dari beberapa sahabat, termasuk dari Abu Mijan ini. Jadi lagi perang itu, kemudian dia itu dikalahkan dengan syahwatnya untuk meminum khamar, maka dia minum khamar, maka ketahuan dengan Khalid, ya maka Abu Mijan ini dihukum dengan cambuk. Walaupun dia sahabat, kemudian dia tidak lepas dari hukuman, dihukum dengan cambuk. Kemudian Khalid ini memberikan efek jerah pada Abu Mihjan As-Saqafi ini dengan, udah antum gak boleh ikut lagi berjihad, dan dipenjara dia, ya, dilarang untuk pergi berjihad oleh pemimpinnya, ya Khalid bin Walid. Kemudian Abu Mihjan ini dipenjara, yang membuat dia ini sedih karena di penjara ini dia dengar sentuhan pedang dengan pedang, kemudian suara gemuruh lagi pergi berjihad, suara takbir dan sebagainya, membuat hatinya ini gergetan, Mbak. Dia pengen ikut tapi nggak boleh, di penjara. Dan pada itu yang jaga penjaranya itu adalah istrinya Khalid bin Walid ini. Maka istrinya Khalid ini tahu dia bahwa ini orang ini udah gergetan, pengen ikut berjihad. Maka Abu Mihjan ini mengatakan, tolong dong izinkan saya ikut pergi berjihad, ya nanti kalau sudah selesai saya balik lagi, saya ikat lagi kaki saya dan tangan saya, kemudian saya kembali lagi di penjara. Ternyata dibolehkan, Pak. Dibolehkan. Kemudian si Abu Mihjan ini meminjam kudanya Khalid, namanya Balqa, ya, untuk pergi berjihad. Dia pergi keluar ke medan jihad tapi ditutupi mukanya itu dengan kain, jadi nggak ada yang kenal. Pergi berjihad, kemudian menebas, membunuh semuanya, kemudian sampai Khalid ini nggak sadar. Tapi Khalid ini tahu. Dia mengatakan bahwa kalau saja aku tidak mengetahui kalau Abu Mihjan ini sudah lagi ada di penjara, maka saya katakan bahwa ini orang ini adalah Abu Mihjan. Dan kalau aku tidak mengetahui bahwa kuda aku Balqa itu ada di tempat yang mana, maka pasti aku katakan bahwa kuda ini adalah kuda Balqa. Ya, karena di medan perang kan susah kita ngebedain, karena sekilas gitu ya. Jadi Khalid ini sampai masih menduga-duga nih kayaknya Abu Mihjan, tapi Abu Mihjan di penjara. Ya, karena tempatnya mukanya itu ditutupi oleh Abu Mihjan, ya. Maka kemudian setelah selesai perang, ya Abu Mihjan ini kemudian kembali ke dalam penjara, ya, kemudian mengikat kembali, ya, dan dipenjara kembali. Jadi begitu Khalid itu selesai perang, dia menemui Abu Mihjan dan mengatakan, ya saya sudah tidak lagi menghukummu karena khamar yang antum minum. Dan Abu Mihjan mengatakan, saya juga sejak saat ini sudah tidak lagi berhasrat untuk minum khamar. Ya, ini kisah ini banyak diangkat oleh beberapa ulama itu untuk menyebutkan tentang taubat seseorang yang dia itu kadang sudah bertaubat tapi balik lagi, kadang sudah bertaubat terus balik lagi, sudah bertaubat kadang balik lagi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai, Pak, orang berdosa yang gemar bertaubat daripada orang soleh yang tidak pernah merasa bahwa dirinya itu salah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai orang berdosa yang gemar bertaubat daripada orang soleh yang dia itu tidak pernah merasa bahwa dirinya itu salah. Ya. Jadi memang kalau kita melakukan kesalahan susah, ya. Kadang kita melakukan ada satu kebiasaan, ya, yang itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita udah berusaha untuk bertaubat, untuk meninggalkan, tapi balik lagi. Kita berusaha lagi untuk meninggalkan, tapi balik lagi. Ini pentingnya ketika bertobat itu kumpul dengan orang-orang soleh. Jadi salah satu rangkaian dari taubat tan nasuha itu, selain kita berhasrat untuk meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga dianjurkan untuk berkumpul dengan orang-orang soleh, ya. Karena orang-orang soleh ini yang akan membantu kita untuk meninggalkan dan melupakan kebiasaan kita itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Abu Mihjan ini juga salah satu orang yang dikenal dengan orang yang suka minum khamr. Ya, dan itu juga ikut turun ke medan jihad di perang Qadisiyah bersama dengan kaum muslimin. Taib. Wa amma qitalul kafrah mal muslimin fakhtalafat fiha ara'al fuqaha. Ya, adapun kalau minta pertolongan kepada orang kafir dalam medan peperangan, maka ulama ini berbeda pendapat. Ya, kita lagi perang, kemudian meminta bantuan kepada orang kafir. Karena di salah satu rukun atau syarat pertama orang pergi berjihad itu adalah orang muslim, Pak. Ya, karena jihad ini adalah ibadah. Ya, dan nggak mungkin ibadah itu diberikan kepada orang yang selain orang beriman. Ya, jadi jihad ini merupakan ibadahnya kaum muslimin. Maka para ulama itu berbeda pendapat ketika sedang berjihad tapi dia meminta bantuan kepada orang kafir. Faqala Malik wa Ahmad, maka Imam Malik dan Imam Ahmad ini mengatakan la yajuzu an yusta'an bihim. Ya, tidak boleh kaum muslimin itu meminta pertolongan dari mereka, dari orang-orang kafir. Wala an yu'awinu 'alal itlaq. Ya, walaupun mereka orang-orang kafir itu menawarkan bantuan, ya, maka tidak boleh kaum muslimin itu kemudian mengambil atau menerima bantuan dari orang-orang kafir. Qala Malik illa an yakunu khudaman lil muslimin fayajuz. Maka kemudian Imam Malik itu menguatkan, ya, bahwa kalau mereka di dalam peperangan memposisikan diri mereka itu hanya sebagai penolong, ya, maksudnya baik dalam sebelum peperangan dia menyiapkan menyiapkan kebutuhan untuk perang, menyiapkan alat-alat untuk perang dan sebagainya, ya, bahkan sampai dalam masa peperangan itu berlangsung, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau kemudian mereka itu ikut perang bersama kaum muslimin, ikut di dalam barisan kaum muslimin, ya, maka ini tidak boleh. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata Abu Hanifah di dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan yusta'anu bihim. Ya, kalau ini luar biasa, ya, di mana Imam Malik sama Imam Abu Hanifah, kalau kita dapati dalam pendapatan fikih, itu memang merupakan dua pendapat yang selalu berseberangan, Pak. Tapi dua pendapat ini memiliki dasar dan dalil yang kuat. Ya, maka Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ini merupakan murid guru senior, ya, dari imam-imam setelahnya. Nah, kita tahu bahwa dulu di masa pertama kali penetapan tarikh tasyri', ya, tentang penetapan sejarah ilmu-ilmu fikih ini, ada dua ulama besar. Di Madinah itu ada Imam Malik, dan di kota Baghdad, kota Kufah itu ada namanya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Malik ini udah saking kokoh ilmu yang dia miliki, maka kemudian dia ini membuat satu madrasah, membuat satu lembaga pendidikan namanya Madrasatul Hadis. Ya, di Madinah itu ada Madrasatul Hadis yang isinya di dalamnya itu ngebahas tentang hadis. Ya, jadi dalil-dalil yang masuk, apakah hadis ini dhaif, hadis ini sahih, hadis ini maudhu dan sebagainya, itu kemudian diteliti dan dirinci para periwayatnya itu untuk kemudian mengetahui hadis ini dhaif, hadis ini maudhu, hadis ini sahih dan sebagainya, hadis ini mutawatir dan sebagainya. Ya, maka hadis-hadis dan dalil-dalil yang di Madinah, kebanyakan mereka itu ketika menetapkan suatu hukum, mereka itu sangat selektif dan sangat ketat terhadap dalil-dalil yang masuk. Jadi nggak boleh asal hadis yang masuk itu kemudian diterima begitu saja, nggak boleh. Nah, berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah di kota Baghdad, dia mendirikan satu madrasah namanya Madrasatul Ra'yi. Dan Madrasatul Ra'yi ini madrasah akal fikiran. Maksudnya ketika ada satu permasalahan yang masuk, itu tidak langsung dicari dalilnya, ya, tapi dikiaskan, dipahami menurut beberapa pendapat para sahabat dan sebagainya, baru kemudian ditetapkan hukumnya. Artinya mereka itu tidak banyak mengambil beberapa, jadi mereka itu tidak tahu, ya, apakah ini hadis ini dhaif, hadis ini sahih dan sebagainya. Ya, maka dalam ilmu hadis, ya, para ulama hadis itu menyampaikan, kalau satu hadis itu masuk ke Kufah, ya, 5 jengkal
ketika keluar Kufah itu menjadi satu hasta. Apa maksudnya? Jadi ketika hadis ini sahih masuk ke dalam kota Kufah, begitu keluar dari kota Kufah, artinya diriwayatkan oleh orang Kufah, diriwayatkan lagi ke orang di luar Kufah, di luar orang Baghdad di Irak itu, maka hadisnya itu jadi derajatnya itu bukan lagi hadis, Pak. Jadi derajatnya itu jadi doif. Kenapa? Karena ditambah-tambahi oleh orang Kufah itu. Karena mereka itu memang bukan ahlinya dalam ilmu hadis. Kalau ahli dalam ilmu hadis itu perginya ke Madinah. Ini tempatnya Imam Malik. Ya. Abu Hanifah enggak. Makanya di beberapa hukumnya itu cerdas mereka. Dia membuat satu dasar, ya, konsep berpikir yang kemudian melatih akal mereka itu untuk menetapkan suatu hukum. Karena ada beberapa hukum memang yang di zamannya Nabi itu enggak ada. Ya, adanya itu di zaman itu. Ya, maka baru kemudian ditetapkan mereka itu untuk kemudian melihat dari hukum itu tidak langsung dengan dalil. Kadang dalilnya itu sama, Pak. Tapi menetapkan hukumnya itu berbeda. Ya, termasuk dengan yang ini. Maka kita sering mendapati bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu selalu berseberangan. Nah, yang hebatnya itu ya ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini yang menggabungkan dari dua pendapat mazhab besar ini. Ya, karena Imam Syafi'i itu ketika masih kecil itu dititipi oleh ibunya itu untuk kemudian belajar ke Imam Malik, dan Imam Syafi'i tidak meninggalkan Imam Malik kecuali sampai Imam Malik itu mati, meninggal. Ya. Betapa kokohnya Imam Syafi'i itu, dia bertalaki, bermulazamah, belajar hanya dengan satu guru, Imam Syafi'i ya, kepada Imam Malik. Dan tidak meninggalkan Madinah kecuali sampai Imam Malik itu meninggal, wafat. Begitu Imam Malik meninggal, maka Imam Syafi'i melanjutkan lagi pengembaraan ilmunya itu. Karena Imam Syafi'i itu kan berasal dari Mekkah, Pak. Ya, dari Mekkah kemudian ke Madinah bertemu dengan Imam Malik. Imam Malik wafat. Kemudian Imam Syafi'i itu melanjutkan lagi pengembaraan ilmunya itu ke kota Baghdad. Dia belajar di salah satu ulama besar dari murid besar kibarnya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Ya. Ini salah satu murid besar Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i itu belajar kepada dia. Makanya kita tahu bahwa di antara mazhab Syafi'i itu ada namanya qaulul qadim sama qaulul jadid. Ada pendapat baru dan pendapat lama. Ya, ini kemudian ditetapkan Imam Syafi'i ketika dia itu belajar di dua tempat yang berbeda ini. Ya. Latar belakang ini kita harus mengetahui, kadang untuk ya mengetahui tentang dasar-dasar kenapa mazhab ini menetapkan hukum ini, mazhab ini menetapkan hukum dan sebagainya. Ya. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan yusta'anu bihim. Ya, kalau hukum Islam itu Imam Abu Hanifah lebih merinci bahwa kalau hukum Islam ini lebih banyak berlaku, ya, lebih banyak ditetapkan hukum Islam di tempat tersebut, maka boleh minta pertolongan kepada orang kafir. Fa in kana hukmu syirki huwal ghalib kuriha. Tapi kalau kemudian hukum kafir, ini artinya bukan hukum selain Islam, yang lebih banyak diterapkan, maka tidak boleh, atau artinya kita makruh meminta bantuan kepada orang kafir dalam peperangan. Wa qala Syafi'i, maka Imam Syafi'i itu berkata, kita boleh meminta pertolongan kepada orang kafir bisyartain, dengan dua syarat. Yang pertama, an yakuna bil muslimina qillat wa yakunu bil musyrikina kathrah. Ya, di mana jumlah pasukan kaum muslimin itu sedikit dan jumlah lawannya itu lebih banyak. Ya, maka di sini kaum muslimin boleh meminta bantuan kepada orang kafir. Dan yang kedua, an ya'lam minal musyrikina husnul ra'yi fil Islam wa mailin ilaihi. Dan diketahui, artinya sudah ma'ruf, diketahui bahwa orang musyrik ini itu memiliki pandangan yang baik dalam perkara-perkara yang menyangkut umat muslim, ya, wa mailun ilaihi, dan kecondongan hati mereka itu terhadap Islam. Ya. Jadi Imam Syafi'i ini lebih merinci lagi tentang hukumnya kita itu boleh meminta pertolongan kepada orang kafir. Ya, kalau kaum muslimin pada waktu itu sedikit dan jumlahnya kaum kafir itu lebih banyak. Ya, dan yang kedua, kalau kemudian diketahui orang kafir ini, orang musyrik ini memiliki pandangan yang baik terhadap perkara yang menyangkut umat muslim, ya, dan kecondongan hati mereka itu terhadap umat Islam, terhadap Islam. Wa mata ista'anu bihim,
wa mata ista'anu bihim radiya lahum walam yasham. Dan kapanpun mereka itu memberikan ya pertolongan kepada kaum muslimin, mereka itu rela untuk tidak memetik buahnya. Mereka itu rela untuk tidak mendapatkan hasilnya. Apa maksudnya? Ai a'tahum mukafa'atun walam yusharrikhum fi sihamil muslimin minal ghanimah. Di mana mereka itu mungkin sudah banyak menyumbangkan materi, mereka sudah menyumbangkan banyak tenaga, banyak harta dan sebagainya. Tapi ketika nanti kaum muslimin menang, mereka itu tidak berhak untuk kemudian mendapatkan hak ghanimah. Ya, kalau kemudian mereka itu rela untuk mendapatkan itu, rela untuk menolong kaum muslimin dengan mendapatkan seperti itu, maka nggak apa-apa. Ya, ini luar biasanya. Nah, Imam Syafi'i kemudian menggabungkan dari dua pendapat, ya, bahkan tiga pendapat dari Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, kemudian disimpulkan ya dengan memberikan dua syarat ya, ketika kaum muslimin tadi itu sedikit dan jumlah banyak, dan ketika orang-orang kafir itu memiliki kecondongan hati ya kepada perkara-perkara yang menyangkut umat muslim dan Islam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.